10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh solehah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali dalam keadaan sehat. Ya, kita doakan untuk teman, saudara, orang tua, dan guru kita yang mungkin hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak soleh-soleha, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu masih di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, masuk ke pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran ke-6. Baik, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi tentang wawancara, dan kita akan bahas juga tentang hak dan kewajiban. Kita akan awali dengan materi wawancara. Nah, sebelum Ibu jelaskan dan kita mengulang materi yang sudah kemarin Ibu jelaskan, kita lihat dulu contoh wawancara yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian waktu dia masih di kelas 4 tahun kemarin. Ini ada Nasril, ya mungkin ada yang kenal, ya. Ini Nasril ini adalah murid kelas 5B sekarang ya, dengan ibu Seri ya. Nah, kita lihat dulu wawancara yang dilakukan oleh Nasril dan juga ayahnya. Ibu percepat ya nanti ya, silahkan disimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasril Sawal Firdaus dari kelas 4B SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri, Kota Sukabumi. Kurang lebih sudah 1 bulan saya dan semua siswa harus belajar di rumah dikarenakan sedang mewabahnya virus corona, dan mengikuti himbauan dari pemerintah daerah setempat untuk belajar di rumah. Untuk itu, saya ingin mengetahui tentang seputar coronavirus. Untuk itu, saya akan mewawancarai sekitar coronavirus tersebut dengan narasumbernya ayah saya sendiri, dikarenakan kita tidak boleh kemana-mana alias stay at home. Ayah, apa itu COVID-19? COVID-19 itu bisa disebut juga dengan COVID-19. Jadi ini adalah sejenis penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan saat ini. Jadi coronavirus ini bukan hanya mewabah di negeri kita, tapi 19 menyebar ya? Sebenarnya virus ini tidak menyebar secara sendiri, akan tetapi virus ini menyebar. Virus COVID-19 ini tidak menyebar secara langsung mana-mana dulu. Akan tetapi apabila kita harus keluar rumah karena kepentingan yang mendesak, ini adalah sejenis penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan saat ini. Jadi coronavirus ini bukan hanya mewabah di negeri kita. Percikan dari hidung harus sering mencuci seperti hidung akan tetapi di kendaraan ayah, baik itu semua kendaraannya, helm maupun sepatu, lalu ayah masuk ke kamar mandi untuk memasukkan baju kotor ayah ke dalam bak yang sudah diberikan sabun. Lalu ayah mandi. Setelah ayah mandi, lah baru deh ayah bercengkrama dengan kalian. Nah, Oh iya ya, sekarang aku jadi tahu tentang COVID-19 ya. Terima kasih ya. Nah, itu dia contoh wawancara yang sudah dilakukan oleh Nasril dan juga ayahnya ya. Nah, dari contoh tadi, nah kita lihat nih, masih ingat nggak
penjelasan tentang wawancara yang sudah dilakukan kemarin. Ibu ingatkan lagi ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan juga pemberi informasi. Penanya itu disebut juga dengan pewawancara namanya. Sedangkan yang memberikan informasi atau yang menjawab pertanyaan itu disebut dengan narasumber ya. Itu yang sudah pernah kita pelajari kemarin. Langkah-langkah wawancara nih. Jadi ada langkah-langkahnya sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Jangan fokus kita menanyakan hal-hal yang di luar dari tema yang akan kita mencari jawabannya. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Jadi tidak akan keluar dari tema yang akan ditanyakan. Yang ketiga, menentukan narasumbernya. Siapa narasumber yang akan kita wawancarai? Narasumber ini harus sesuai dengan tema. Misalnya kita mau menanyakan tentang COVID-19, kita bisa menanyakan kepada petugas kesehatan, misalnya ya, seperti itu. Jadi harus yang berhubungan. Kita mau menanyakan tentang hasil panen, berarti kita menanyakan kepada petani narasumbernya, seperti itu ya. Yang keempat, langkahnya yaitu kita melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban yang sudah dijawab atau diutarakan oleh narasumber. Yang keenam, membuat kesimpulan atau laporannya. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika wawancara. Yang pertama, kita menggunakan bahasa yang baku, artinya bukan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Agar apa? Agar sopan. Nah, yang ketiga, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami. Jadi pertanyaannya jangan muter gitu ya, tapi harus jelas tapi singkat gitu. Yang keempat, tidak menyela pembicaraan. Ketika narasumber itu memberikan jawaban, kita dengarkan dengan seksama, tidak menyela gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tahapan-tahapan wawancara. Ada sebelum wawancara, saat wawancara, dan sesudah wawancara. Apa saja? Yang pertama, nih sebelum wawancara. Yang pertama, wartawan menghubungi dulu narasumbernya dan membuat agenda pertemuan untuk wawancara. Menghubungi bisa tidak narasumbernya bertemu, terus membuat janji tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Yang kedua, wartawan membuat pertanyaan sesuai tema. Kita buat dulu pertanyaannya dari rumah sebelum kita bertemu dengan narasumber. Kalau kita belum menyiapkan pertanyaan, nanti ketika bertemu dengan narasumber kita bingung mau nanya apa lagi ya. Nah, gitu ya. Yang ketiga, juru kamera nih, ada yang membuat gambarnya, mengamerakan, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara seperti kamera untuk merekam. Nah, itu yang dilakukan sebelum wawancara dimulai. Yang ketiga, yang dilakukan saat wawancara, yang pertama, wartawan atau pewawancara ya memperkenalkan diri dulu sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara itu apa ya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya, jadi tidak kemana-mana pertanyaannya. Yang ketiga, mencatat semua informasi yang diberikan oleh narasumber. Yang keempat, tidak lupa kamera digunakan untuk merekam narasumber sebagai dokumentasi. Nah, yang ketiga adalah tahapan setelah wawancara. Wartawan merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk tulisan. Ya, ini gunanya untuk membuat laporan. Yang kedua, saat membuat berita, wartawan harus menulis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber dan menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Tidak dikurangi, tidak ditambah atau dilebih-lebihkan gitu ya. Nah, tugas yang pertama nih, silakan disimak. Silahkan kalian buat wawancara dalam bentuk video ya. Temanya yaitu 1 tahun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Kita sudah melaksanakan belajar di rumah itu secara daring selama 1 tahun lebih ya. Nah, silakan kalian wawancara dengan narasumber yang kalian tentukan sendiri.
yang berhubungan dengan ini ya, 1 tahun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Misalnya, saya mau nanya ke guru, boleh. Saya nanya ke orang tua, boleh, karena ini berhubungan. Kalian belajar di rumah dengan orang tua, ya boleh juga, itu sebagai narasumber. Nah, silakan divideokan, tidak lama-lama ya, waktunya nggak usah lama-lama. Sepenting kalian punya laporan untuk diberikan sebagai tugas, misalnya 5 menit gitu ya, boleh silahkan. Yang kedua, sebelum melakukan wawancara, silakan kalian persiapkan dulu format wawancaranya. Ada di halaman 36 buku kuadra. Silahkan buka bukunya. Nah, buat formatnya dulu, baru lakukan wawancara. Setelah lakukan wawancara, kalian buat laporannya. Ada di halaman 28 gitu ya. Formatnya ada di halaman 28 cara mengerjakannya. Dan jadi tugas ini ada 3 ya. 1 membuat video, 2 membuat format persiapan pelaksanaan wawancara. Yang ketiga membuat laporan hasil wawancaranya. Ada 3 berarti. Nah, karena tugasnya itu banyak, tugas ini tidak dikumpulkan hari ini. Ya, Ibu beri waktu sampai hari Sabtu. Silahkan kerjakan tugas 1 ini dari mulai hari ini sampai hari Sabtu. Hari Sabtu Ibu tunggu sampai siang saja ya, tidak sampai malam. Hanya sampai jam 1 siang. Silahkan, ini tugas yang pertama. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu kita akan bahas tentang hak dan kewajiban. Lingkungan kita yang asri, yang nyaman, aman, ini merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu harus menyeimbangkan antara hak dan juga kewajiban. Hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Ya, jadi haknya dulu setelah melakukan kewajiban baru kita mendapatkan hak. Sedangkan kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita kerjakan dulu kewajibannya baru kita mendapatkan hak kita. Ketika kita berjalan-jalan nih contohnya ya, ketika kita berjalan-jalan ke daerah pegunungan, kita mendapatkan udara yang sejuk, pemandangan yang indah. Itu merupakan hak kita. Ya, hak kita mendapatkan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Kedua hal tersebut adalah hak yang kamu dapatkan. Sementara kewajibannya yang harus kita lakukan agar mendapatkan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah adalah menjaga dan tidak merusak tumbuhan. Itu kewajiban kita agar mendapatkan udara yang sejuk sebagai hak kita. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali sumber energi. Salah satunya adalah laut. Indonesia memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya membangkitkan listrik, sumber garam, sumber makanan seperti udang, cumi, ikan, dan sebagai tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari ini Ibu sudah lampirkan ada 5. Yang pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Ya. Yang kedua, mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan yang mudah terurai. Yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Yang keempat, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Dan yang terakhir adalah menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Nah, kita akan lihat hak dan kewajiban kita nih. Yang pertama ada di lingkungan hutan. Apa saja hak dan kewajiban yang harus kita lakukan? Hak yang kita dapatkan apa saja dari hutan? Hak kita dari hutan adalah kita mendapatkan udara yang segar, dapat menikmati keindahan hutan, ya kita pergi hiking, ya dengan keindahan hutan yang sangat luar biasa, itu hak kita. Memanfaatkan kayu, pohon sesuai aturan, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat. Nah, itu adalah hak kita dari hutan. Kewajibannya apa? Agar hak itu bisa kita dapatkan. Kewajibannya yang pertama kita melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah menanam kembali. Ya. Nah, yang kedua tidak menebang pohon secara berlebihan.
Yang ketiga, melakukan tebang pilih tanaman. Apa itu tebang pilih? Ada yang tahu? Tebang pilih itu kita menebang ya, tidak sembarangan. Kita pilih pohon yang memang sudah layak untuk ditebang. Seperti itu ya. Yang keempat, tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Nah, itu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan kepada hutan agar hak-haknya kita itu bisa diterima dengan baik. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban kita di lingkungan sungai. Haknya apa nih di lingkungan sungai? Yang pertama, kita dapat menggunakan air untuk keperluan mandi dan juga mencuci. Kedua, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Tiga, memanfaatkan air untuk pengairan sawah dan juga bisa memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Itu hak kita. Kewajibannya adalah mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, ya. Mengolah dulu limbahnya sebelum dibuang ke sungai. Yang kedua, menanam tumbuhan di sepanjang sungai. Yang ketiga, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Yang keempat, tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Nah, ini yang kadang-kadang sudah kita lupakan ya. Kita tidak sadar membuang sampah kecil ke dalam sungai. Kecil untuk satu orang. Kalau satu orang buang sampah kecil ke sungai, ada 10 orang saja sudah ada 10 sampah. Yang lewatnya ada 100 orang, ada ratusan sampah. Nah, itu yang harus kita sadari ya, kita hindari. Tugas yang kedua nih. Tugas kedua ini silahkan kalian lihat di buku Quadra halaman 38 tentang hak dan kewajiban pada lingkungan alam. Silahkan langsung dikerjakan di buku Quadranya ya. Nah, yang ini, tugas 2 ini adalah tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Oke, jadi yang tugas 1 tadi itu silakan dikumpulkannya hari Sabtu jam 1 siang maksimal. Dan yang kedua ini tugas 2, silahkan kumpulkannya hari ini. Seperti biasa Ibu tunggu sampai jam 9 malam. Nah, seperti itu ya materi hari ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam untuk ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.